Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Fitriani dengan NIM 170600189. Saya dari kelas B2 2017 IKIP Siliwangi. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang sistem pendidikan dan kurikulum di negara Pakistan. Pertama, dimulai dari profil negara. Nama negara Pakistan secara resmi bernama Republik Islam Pakistan, dengan bahasanya yaitu bahasa Urdu. Merupakan sebuah negara di Asia Selatan. Nama Pakistan ini berarti tanah yang murni dalam bahasa Urdu maupun dalam bahasa Persia. Nama ini dicetuskan oleh Qadri Rahmat Ali. Nah, letak wilayah Pakistan ini sangat beragam geografi dan iklimnya, dan merupakan rumah bagi aneka satwa. Pakistan memiliki area dan wilayah seluas 796.095 km persegi atau sekitar 307.374 skmi. Kurang lebih sama dengan luas gabungan Prancis dan Inggris. Pakistan merupakan negara terbesar ke-36 di dunia. Pakistan juga memiliki garis pantai sepanjang 1046 km atau sekitar 650 mil sepanjang Laut Arab dan Teluk Oman, dan perbatasan darat sepanjang 6.774 km atau sama dengan 4.209 mil. Secara total berarti 2.430 km atau sama dengan 1.510 mil dengan Afghanistan, dan 520 km atau sekitar 325 mil dengan Tiongkok, dan 2.912 km atau sekitar 1.809 mil dengan India, dan 909 km atau 565 mil dengan Iran, dan memiliki perbatasan laut dengan Oman, Gunung K2. Lalu sistem pemerintahan, Pakistan merupakan negara federal dengan sistem parlemen yang terdiri dari 4 provinsi dan 4 daerah federal dengan penduduk lebih dari 170 juta orang. Lalu populasi dan kebudayaannya. Populasi Pakistan didominasi oleh 4 kelompok etnik. Yang pertama, suku terbesarnya yaitu Punjab dengan jumlah 78 juta jiwa atau sekitar 45%. Lalu ada Pashtun dengan kelompok etnik terbesar kedua dengan jumlah 29,3 juta jiwa dengan 15,42%. Lalu ada Sindh dengan 24,8 juta jiwa atau sekitar 14,1%. Dan terakhir Balok yang tercatat berjumlah 6,3 juta dan 3,57%. Mereka tinggal di provinsi Balochistan. Dan suku yang lainnya ada suku Hazara, Kalas, Buruso, Balti, dan Gilgit. Lalu keagamaan, Pakistan mayoritasnya yaitu agama Islam dengan jumlah presentasi 97% dari semua jumlah penduduknya. Lalu yang lainnya ada Kristen, Hindu, Buddha, Jainisme, Zoroastrisme, dan Bahai. Selanjutnya ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini dibuat tahun 1959. Merujuk pada aturan tersebut, Pakistan memiliki sekitar 3 jenjang pendidikan, di mana anak usia dasar atau pendidikan dasar itu dimulai dari usia 6 sampai 11 tahun, yang dinamakan primary education. Terdiri atas tingkat kelas 1 sampai 5. Jadi, pendidikan tersebut hanya ditempuh selama 5 tahun. Atau kalau di Indonesia itu SD, sedangkan di kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau di Pakistan dari kelas 1 sampai 5. Lalu ada yang kedua, sekolah lanjutan tingkat pertama. Ini dimulai dari usia 12 sampai 15 tahun atau disebut junior secondary. Terdiri atas tingkat 6 sampai 8 atau kalau di Indonesia disebut SMP. Cuman kita dari kelas 7 sampai kelas 9. Bedanya di sini hanya
2 tahun. Dan yang ketiga itu ada sekolah menengah ke atas usia 16 sampai 18 tahun. Atau pada pendidikan ini tingkat 9 dan tingkat 10. Atau di Indonesia biasa disebut SMA. Namun di Indonesia itu ada 3 tahun. Kalau di sini cuma 2 tahun. Kalau di Pakistan cuma 2 tahun ya. Lalu sekolah menengah atas ini juga merupakan sekolah persiapan untuk meneruskan ke jenjang selanjutnya. Nah, jenjang selanjutnya itu terbagi menjadi 3 sekolah. Yang pertama itu langsung ke universitas atau perguruan tinggi. Lalu yang kedua itu ada sekolah kejuruan dan sekolah teknik. Untuk ke tingkat perguruan tinggi itu ada khusus sekolah persiapan lagi selama 2 tahun. Karena mungkin jenjangnya yang lebih tinggi sehingga memerlukan sekolah persiapan lagi. Lalu untuk sekolah kejuruan dan teknik itu tidak memerlukan sekolah persiapan atau bisa langsung masuk setelah sekolah menengah atas. Nah, untuk sekolah kejuruan itu ada seperti tata boga ataupun desain. Nah, untuk teknik itu ada seperti mesin maupun listrik. Lalu ada kurikulum. Menjelaskan kurikulum, bahwasanya Pakistan kurikulumnya disesuaikan dengan karakter anak dan harus meningkatkan kemampuan-kemampuan dasar peserta didik. Lalu metode pengajarannya juga harus aktif oriented, artinya siswa diharuskan aktif dalam pembelajaran. Lalu bahasa yang digunakan untuk pembelajaran yaitu bahasa Urdu atau bahasa nasional. Nah, kurikulum ini ditetapkan oleh negara, namun kurikulum juga ada yang ditetapkan oleh sekolah swasta itu sendiri. Terlihat atau terbukti dari data hampir 36.096 ada sekolah swasta di negara Pakistan dengan kurikulum dan buku teks yang diciptakan oleh mereka sendiri. Lalu untuk mata pelajarannya di Pakistan itu ada ilmu-ilmu dasar, ilmu ekonomi, matematika, geografi, sejarah, statistik, filsafat, bahasa Inggris, dan bahasa Urdu. Untuk tingkatan-tingkatan mata pelajarannya itu disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Lalu untuk pergantian kurikulum di Pakistan tidak selalu mengganti kurikulum, namun mereka mengganti mutu pendidikannya agar sesuai dengan karakteristik anak dan sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam aspek pendidikan di negara Pakistan. Kelebihan, bagusnya pendidikan di negara Pakistan, siswa sudah mahir atau dibiasakan menggunakan bahasa Inggris, sehingga jika kita bertanya di tempat umum seperti pasar atau tempat peribadahan, mereka akan menjawab dengan bahasa Inggris. Jadi kita tidak perlu menggunakan bahasa mereka seperti nehi-nehi atau aca-aca. Lalu yang kedua, penjenjangan pelajar dibagi jadi beberapa tahap sesuai usia, sehingga mereka akan mudah memahami dan mendalami pembelajaran yang diberikan karena sesuai usianya. Lalu yang ketiga, jenjang dalam peminatan pada perguruan tinggi yang dibagi dengan baik menurut minat dan kejuruannya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasannya ada 3 tahapan, yaitu perguruan tinggi, kejuruan, maupun teknik. Lalu ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama, kurangnya kesejahteraan guru dalam upah. Pakistan merupakan negara dengan upah guru yang paling sedikit. Lalu tidak memadainya fasilitas seperti buku, toilet, meja, maupun kelasnya yang kurang atau banyak fasilitas yang rusak dan tidak memadai untuk proses pembelajaran. Lalu pendidikan merupakan hak konstitusional wajib bagi seluruh siswa, namun Pakistan tidak mewajibkan seluruh siswa atau anak untuk bersekolah. Makanya banyak di sana sekolah swasta yang menggunakan keuntungan ini untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Lalu tidak bersekolah atau tingkat putus sekolah yang tinggi di negara Pakistan, sehingga banyak perempuan yang tidak bersekolah karena mereka berpikiran sekolah tidak terlalu penting untuk perempuan. Perempuan harus lebih banyak di rumah. Lalu yang terakhir ada anggaran untuk pendidikan.
Pakistan merupakan negara paling minim untuk pengeluaran pendidikannya, bahkan untuk upah gurunya. Pakistan hanya menghabiskan sekitar 2,42% dari anggaran negara untuk pendidikan dan bertambah tiap tahun dari tahun 2010. Bahkan PBB memperkirakan anggaran pendidikan Pakistan sebesar 2,65% dari PDB atau sekitar 8 miliar atau 150 US dollar, sekitar 2,27 juta per siswa dari sekitar 50 juta anak usia sekolah. Dan dengan upah gurunya yang begitu minim, upah guru bisa ditaksir sekitar 22 jutaan per tahun. Apabila di per bulan, mungkin penghasilannya hanya sekitar 1.830.000. Begitu minim upah menjadi guru di Pakistan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.